Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Seberapa kita yang ada pemuda remaja adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada pepatah dunia katakan tidak ada batasan umur, tidak ada satu usia yang terbatas untuk belajar. Amin. Kita terus belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita ada dalam kebaikan Tuhan. Kalau saudara sekarang pergi ke pasar malam, ke mall, penuh saudara ya, malam minggu, malam yang luar biasa. Tapi engkau dan saya tempat ini karena kita tahu kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Ada satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu saudaraku menghormati Tuhan, Tuhan Allah. Mari kita buka dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-20, saudara. Ulangan pasal 10 ayat 20. Saya ingin kita melihat satu bagian untuk kita pelajari bersama. Susah apa gampang mendapatkan ulangan? Ini ulangan loh, bahaya loh. Ya, Kejadian, Kelurahan, Bilangan, ya, Imamat. Ya, sama-sama kita baca ya, berdiri yuk. Berdiri yuk, memudahkan masih ini ya, masih kuat ya. 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Silakan dulu. Saudara, tulisan ini, firman ini disampaikan oleh Musa. Jadi Musa itu menulis 5 kitab. Namanya kitab Pentateuch, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan adalah rangkuman atau intisari dari 4 kitab sebelumnya. Jadi Ulangan merupakan penegasan, ya, penegasan yang benar-benar Tuhan sedang merangkumkan antara Kejadian sampai Bilangan, sebuah penegasan. Karena kalau kita tahu di saat perintah diucapkan berulang-ulang atau ditegaskan again and again, berarti perintah itu penting. Amin. Jadi semuanya itu, Ulangan itu bertuliskan tentang penegasan. Karena penegasan itu penting. Kenapa penting penegasan? Karena manusia suka lupa. Ya, suka lupa. Ya, termasuk saya juga suka lupa. Ya, mungkin kita juga kalau dibilang kalau ya ini dibegitukan jangan lupa. Oh, itu pas kita balik lagi, oh masih begitu, puji Tuhan gitu ya. Kita bilang Bu Dedi, saya minta tolong horden yang di atas dibenerin gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua saya datang masih seperti itu ya Bu ya. Minggu kedua, oh sudah benar, oh ya puji Tuhan, haleluya. Gitu. Jadi artinya perlunya penegasan. Itulah Ulangan. Ulangan berkata engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah harus engkau bersumpah. Ini penegasan, karena dari Kejadian sampai Bilangan sudah jelas berulang-ulang takut akan Tuhan Allahmu. Jadi kalau zaman dulu saudara, orang mengatakan nama Tuhan mati, karena nama itu begitu kudus dan begitu mulia. Orang salah melakukan sesuatu mati. Karena bagi Tuhan, buat apa nyawa itu ada kalau nggak bisa menjadi media untuk memuji Tuhan? Ya, bagi Tuhan seperti itu. Untuk apa? Makanya tidak sedikit orang beribadah, salah beribadah mati. Ya, kita bisa cari di keluaran. Jadi mereka salah ngomong ditelan bumi gitu. Mereka komplain digigit ular mati. Begitu banyak saudara. Jadi zaman itu
di saat orang salah, melakukan sesuatu salah, bersikap tidak sesuai, mati. Gitu. Tadi saya katakan ini penegasan. Kita coba belajar dari atas, ayat 12. Ayat 12 kita lihat ke atas. Judulnya orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripada oleh Tuhan Allahmu selain dari apa? Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau tidak berpegang, keadaannya nggak baik, pasti. Orang kok hidupnya dia aneh ya, gitu. Kok hidupnya dia kok, waduh, ngeri gitu ya. Kok hidupnya dia itu, ya, benjol sana, benjol sini gitu. Karena apa? Karena tidak berpegang. 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Wih, kenapa? Karena Tuhan yang mempunyai langit dan di atas langit. Pokoknya betul-betul otoritas penuh. Tetapi hanya orang nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nanti kita belajar tentang sunat, saudara ya. Nanti suatu waktu kita bertemu orang bilang, kok kita nggak disunat gitu loh, ya. Jadi Tuhan bukan mau sunatnya seperti itu, ya. Sunat hati, artinya hatimu itu benar-benar dibersihkan, disucikan, dikuduskan, hanya berpaut kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir, sampai kepada engkau harus takut akan Tuhan. 21. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Artinya saudara tetap dimintakan di atas apa yang dimintakan daripada sebenarnya selain takut akan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulan dari kejadian sampai bilangan ditegaskan di ulangan. Apa yang diminta Tuhan cuma supaya engkau takut akan Tuhan. Amin. Ada lagu lama yang katakan apa? Hati-hati gunakan tanganmu, gitu ya. Hati-hati gunakan tanganmu, karena apa-apa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, gitu. Jadi Tuhan Maha tahu apa yang dimintakan hanya supaya engkau berpaut, takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menempatkan diri sebagai orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Indonesia mengenal atau mengakui 6 agama. Saya waktu di kapal, saudara, kita punya teman orang Bali. Pada saat mereka sedang melakukan upacara, mereka minta helipad. Deck paling atas terbuka, sudah langsung langit. Upper deck, top deck. Mereka ingin pinjam itu deck untuk mereka beribadah. Di tengah samudera, saudara, tir menyambar-nyambar, hujan badai. Mereka tidak pakai baju, hanya pakai sarung, pakai tali di kepala itu. Mereka betapa mereka takutnya melakukan upacara itu. Ya kan? Kalau orang Kristen, orang kita, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada. Banyak ya. Kalau mereka enggak, betapa mereka takut melakukan upacara itu dengan takut dan gentar.
Ya. Nah, mereka berdoa. Ada agama lain juga kalau sudah pakai begini, wow, berdoanya tengah malam gitu. Kalau kita berdoa, ngantuk 5 menit aja gak kuat berdoa, ampun. Tetapi kita mengatakan kita orang yang selamat. Kita mengatakan kita menyembah Allah yang benar. Saya katakan dari 5 kitab itu dirangkum. Sekarang apa yang dimintakan daripadamu selain engkau hidup takut akan Tuhan. Amin. Sehingga dikala kita mengerti kita adalah orang yang takut akan Tuhan sebagai orang muda, kita tahu kita melangkah bagaimana, kita tahu kita mau berbuat apa, kita tahu kita mau melakukan apa. Karena apa? Karena Tuhan melihat. Sekalipun bapak mamamu tidak melihat, kata orang Medan, saudara ya. Sekalipun opungmu sudah mati dan tidak melihat, tetapi saudaraku, saya mau katakan Tuhan melihat. Dan ukurannya adalah bisa Tuhan melihat. Tuhan tahu bagaimana membalas segala apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Wah, berat kali gitu ya. Bung Jerry kenapa kasih ini berat kali? Haleluya. Ibrani pasal 10, saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal 10, kita mulai dari ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita mulai dari 25. Saya akan baca nanti sampai ayat 31. Ya, ayat 25 kita lihat. Sudah ketemu? Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Aduh, jangan absen ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, kita tahu siapa mereka. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Korban kurban bukan penghapus dosa. Kita tidak ke sana karena totally different, ya. Sudah tidak ada korban, bukan kurban, tidak ada lagi. Jadi sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengampunan, pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Karena korban itu hanya satu, selamanya, itu Yesus Kristus. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Berarti orang yang tidak beribadah artinya orang durhaka. Jelas ya? Karena dikutip di awal, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Berarti menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi zaman dulu kalau ada orang melanggar perintah Musa, ditemui melanggar, terus ada saksi si A, si B, nah langsung hukum mati. Zaman itu 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Makanya kalau gembala bilang, Lur, teman-teman sekalian, ibadahlah. Perjamuan loh, minggu pertama. Dalam hatinya, oh sama aja kali. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, empat, sama aja. Mau perjamuan, enggak sama aja. Firman Tuhan katakan apa? Apa katanya tadi? Betapa beratnya hukuman yang harus jatuh atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan. Kita perlu dikuduskan setiap bulan. Ada roti dan anggur sebagai lambang dalam tubuh dan darah. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhanlah yang menghakimi, bukan gembala, bukan hamba Tuhan, bukan senior. 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi saudara, kadang kita berpikir, aduh jadi orang Kristen gampang bro, jadi anak Tuhan
gampang, gak usah macam-macam, gak perlu upacara, gak perlu ritual. Ya, teman saya bekerja di kapal, saudara, jungkir balik 10 tahun kerja di kapal, duitnya cuma untuk apa? Ikut ritual, ikut upacara. Karena memang biayanya besar, mahal, saudara. Ya, kalau untuk mengubur bapaknya harus dilihat dulu matahari, hari yang baik. Ya, padahal kalau orang Toraja, saudara, opungnya mati, saudara, 100 kerbau, siapa yang mampu, saudara? Tetapi saudara, kita sebagai orang percaya, kita hanya diminta apa tadi? Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati kehadiran Allah, menghormati kasih-Nya, menghormati pengorbanannya, menghormati undangan. Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku berikan kelegaan kepadamu. Tetapi orang banyak ngeyel, saudara, sehingga firman Tuhan katakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dan Tuhan tidak main-main, saudara. Orang yang mengeraskan hati, menganggap enteng ibadah, tadi dikatakan di atas ya, berlima, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mereka saling mengasihi, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Aku mencari anak kecil itu ya. Saya pernah katakan, saya lupa di mana, ada sebuah gereja retreat, saudara. Jadi pemimpin tertingginya ikut, orang nomor 1 gereja itu ikut. Wah, ngeri, saudara, ya, ikut. Panitia ketar-ketir, wah, wah, pemimpin tertinggi kita ikut, bro, aduh, puasa kejar semalam kita ini, gitu. Terus ini kamar, pembagian kamar, saudara, pembagian kamar. Ini bedakan juga. Pembagian kamar, yang mendapatkan villa dekat, saudara, ya, dekat dengan pemimpin tertinggi itu. Wah, senangnya minta ampun, saudara, bangganya minta ampun. Keluarga kami lah, katanya, yang menginap dekat dengan pemimpin kita itu, katanya. Bangganya minta ampun, saudara. Apalagi kalau Tuhan ada di sini. Tetapi kita bangga dan harus menghormati. Dan Tuhan ada di mana-mana. Ya, ada lagu katakan, ku selalu memandang Tuhan, amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jadi betapa kita harusnya bangga. Ada Tuhan, hanya yang diminta engkau hidup takut akan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Itu yang diminta. Tetapi sangat sayang, ada orang yang tidak mau beribadah. Lagi trennya, lagi tren gak sih? Orang gak mau beribadah, lagi tren ya. Apalagi semenjak corona. Bro, kan corona, kita kan harus jaga jarak. Oke, online 2 tahun online. Habis itu, bro, udah gak online sekarang, ibadah lah. Sorry bro, gue buka channel Gilbert ada, gue buka channel Philip Mantopo ada, gue buka channel semua ada. Apa yang kurang bro? Ngapain gue datang capek? Saya pernah saksikan mungkin di waktu di gereja lama, orang bilang, saya tidak terikat dengan sebuah gereja karena bukan gereja menyelamatkan. Jadi saya nggak mau terikat dengan sebuah gereja, enggak. Toh ya, puji Tuhan, bagus, terserah urusan. Ya, suatu waktu anaknya ulang tahun, bro datang ulang tahun, anak saya ulang tahun, khotbah doain anak saya ulang tahun. Oh gitu, jam berapa? Jam 5, oke. Ada makan? Wah, ada makan bro, kita siapkan makan. Makan jam berapa? Jam 6 makan, ya udah. Saya katakan, saya datang jam 6 makan aja. Jam 5, Bapak umum Tuhan Yesus khotbah. Kan gak ada gereja, ya kan? Langsung Tuhan Yesus gembalanya kan? Ya udah, Tuhan Yesus khotbah. Saya datang untuk makan aja, gitu saudara. Karena saya yakin Tuhan Yesus gak akan mau makan. Khotbah aja, Tuhan Yesus balik ke surga. Karena kan gitu, lagi tren sekarang ya. Saya nggak mau terikat dengan sebuah penggembalaan. Enggak lah. Saudara melihat
Wahyu, surat-surat Yesus kepada jemaat-jemaat, 7 jemaat saudara. Itu surat-surat Yesus. Tuliskanlah kepada jemaat, tuliskan. Ternyata gereja lokallah media Tuhan menunjukkan bentuk penggembalaannya kepada kau dan saya. Amin. Jadi kalau orang yang ayat 25 jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti biasakan orang, jangan saudara. Karena apa saudara? Karena apa? Betapa berat hukuman 29 yang dijatuhkan atas dia menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Karena apa? Kita bukan lagi terikat dengan Tuhan oleh ikatan daging, tetapi darah, covenant. Yesus sedang membuat perjanjian darah antara engkau dan saya. Dan 31 dikatakan ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kita bilang, oh kan Yesus kasih, kok bisa ngeri? Ngeri saudara. Banyak orang tidak menyadari itu. Ternyata mereka sudah terlalu jauh jatuh. Dan mereka banyak kehilangan berkat dan sukacita. Ayat terakhir, mari kita lihat. Tidak berlama-lama. Mari mulai baca Roma 11 ayat 21. Roma 11 ayat 21. Ada yang dapat? Boleh baca, silakan. Roma pasal 11 ayat 21, siapa yang bisa? Ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Terus 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, kita ini, bangsa kita ini saudara, sebenarnya campokan, bukan yang utama menerima keselamatan. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, tidak disayangkan, yang aslinya aja kemungkinan tidak selamat, adalah kita yang cabangnya. Sehingga katakan sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saudara, makanya orang bingung, kok Tuhan baik tapi gue gak ada berkati, kok Tuhan dikatakan kasih kok gue begini-begini aja, kok Tuhan dikatakan bermurah hati kok gue jungkir balik gak mendapatkan apa-apa. Pertama, karena engkau meninggalkan ibadah. Tuhan katakan lo sendiri aja bro, terserah lo. Kedua, karena engkau tidak takut akan Tuhan dimanapun engkau berada. Ketiga, karena kita tidak menghormati perjanjian darah antara dia dan engkau dan kita. Orang berkata, jadi orang Kristen itu paling gampang, tetapi kita malah paling teledor saudara. Yesus katakan kalau kamu berdoa masuk kamar tutup pintu berdoa. Kalau orang lain mau berdoa saudara penuh dengan ritual saudara, penuh dengan cara dan disipliner saudara. Tetapi kalau kita berdoa kita butuh pertolongan tinggal datang dan berdoa. Terus kalau kita beribadah saudara, kita tinggal datang dan beribadah saudara. Ada satu agama, kalau saudara suka nonton National Geographic, ada satu agama di sana dikatakan mereka pernah ke puncak gunung nih. Di gunung sana mereka mau beribadah. Itu ada kurang lebih 25.000 anak tangga yang harus dia jalani naik ke atas gunung. Ya, Tuhan ini ada berapa anak tangga ini? Ada sampai 25.000? Nggak ada. 25.000 anak tangga mereka harus naik. Tetapi naik pun mereka tidak langsung naik, enggak. Naik satu tangga cium tanah, naik satu tangga cium tanah, naik satu tangga cium tanah. 25.000. Berapa lama saudara? Pegel gak pegel itu? Ada.
model di dunia ini begitu, saudara tinggal nonton National Geography atau apapun itu, saudara lihat begitu banyak, saudara. Tetapi jika engkau terima Yesus, yang firman Tuhan katakan, apa yang diminta sebenarnya selain engkau, apa saudaraku, hidup takut akan Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah haruslah engkau bersumpah. Artinya demi nama Tuhan kita harus menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Saya sering katakan di gereja di mana saya dulu melayani, bahwa ibadah itu begitu mulia. Karena berkat ibadah itu berbeda-beda, saudara. Hari ini kau dan saya beribadah, terus kita katakan minggu depan gue gak usah beribadah deh, kan sama aja. Enggak, saudara. Berkatnya tidak sama, berkatnya berbeda. Dan Tuhan mau engkau terus ada hidup takut akan Dia, mulai dari kita orang muda. Karena di saat kita masih muda kita hidup takut akan Tuhan, tua pun kita semakin hidup takut dan menghormati Tuhan Allah kita yang luar biasa. Tantangannya semakin berat ke depan. Kenapa orang bisa menyeberang? Kenapa orang bisa tinggalkan Yesus? Kenapa? Karena mereka tidak belajar kebenaran semenjak mereka kecil dan muda. Kenapa kita harus melakukan Cheerful Saturday? Karena kita mau anak-anak dibekali. Kenapa kami keluarga gembala harus hadir dalam ibadah pemuda remaja? Karena begitu seriusnya kami supaya pemuda remaja mengenal Tuhan. Amin. Kita berdiri, saudara, kita nyanyikan pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.